perubahan fisika dan kimia. Ini biasa dijumpai dalam kehidupan sehari. Biasa. Ya, itu gambar apa? Sepatu. Kemudian gambar apa lagi? Petasan. Apa lagi? Apakah keempat benda ini bisa mengalami perubahan? Bisa. Perubahan apa yang bisa terjadi untuk yang es? Cair. Kemudian yang petasan bisa meledak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui literasi kalian dapat menjelaskan sifat fisika dan kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui literasi praktikum kalian bisa membedakan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui literasi dan praktikum kalian bisa mengelompokkan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui praktikum kalian bisa menyelidiki perubahan fisika dan kimia dengan teliti. Kemudian yang kelima, melalui praktikum kalian dapat menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Kemudian yang keenam, melalui praktikum dan literasi kalian dapat menyajikan laporan percobaan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Jadi ini yang ingin kita capai ya. Apa manfaat kita mempelajari perubahan kimia dengan fisika ini? Yang pertama, di bidang makanan misalnya, di bidang makanan. Selalu makan roti ya? Iya, selalu makan roti. Itu bahan bakunya awalnya dari tepung. Diolah menjadi roti. Itu adalah salah satu manfaat dari perubahan kimia. Kemudian yang kedua, apa lagi? Ada yang pernah makan tape ya? Iya. Di bidang farmasi yaitu adanya misalnya pestisida, itu karena perubahan kimia. Ini apa? Emas. Iya. Emas ini merupakan pemanfaatan dari perubahan fisika. Jadi emas yang batangan bisa dibentuk menjadi cincin. Apa lagi? Iya, rantai. Kemudian pernah melihat orang melas besi? Iya, itu juga adalah manfaat dari perubahan fisika. Jadi itu di bidang pertambangan. Ya. Sekiranya penilaian yang ibu akan nilai pada saat kita pembelajaran, yang pertama itu adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Yang pelajaran kita yang akan kita laksanakan yaitu kita akan melakukan praktikum. Ya. Kalian berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Setelah menyelesaikan LKPD, kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian ibu ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian dengan memberikan soal pretest. Kemudian kalian jawab ya. Ya, itu kan bergabung dengan kelompok masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Oke, silahkan dikumpul. Amati video yang ibu tampilkan ya.
Ya, mengapa lilin meleleh jika terkena api? Ada lagi yang lain? Ya, silahkan Naswa. Proses apa yang terjadi dari keduanya ya? Ya, tadi proses apa yang terjadi dari lilin meleleh, kemudian proses apa yang terjadi dari kertas itu ya? Ya. Ada yang ingin menjawab kedua pertanyaan tersebut? Dua hal yang terjadi itu termasuk dalam proses kimia atau fisika? Terjadi proses kimia dengan fisika. Ada tadi yang mengatakan bahwa proses itu termasuk proses fisika. Ada juga yang mengatakan proses itu termasuk proses kimia. Ya, jadi ini simpan kita sebagai jawaban sementara, akan kita buktikan lewat praktikum ya. Siap semua alat dan bahannya? Ya, silahkan dinaikkan. Nah, kemudian silahkan kalian membaca buku panduannya atau buku IPA itu dengan bahan materi yang Ibu sudah bagikan. Silahkan kalian baca. Jadi materi di buku IPA itu ada di halaman 117. Sudah lihat? Oke, silahkan kalian baca. Baca dulu. Jadi itu LKPD-nya dibaca. Jadi yang langkah pertama kalian akan lakukan itu, kalian robek kertas ya. Robek kertas. Kemudian kalian amati hasil pengamatannya itu, kalian tulis di tabel pengamatan pada LKPD. Ya. Nah, setelah itu kalian ambil lagi kertas, kemudian kalian bakar. Ya, kalian bakar, kemudian kalian
ini kalau misalnya kertas yang dirobek, apakah ada zat baru yang terbentuk atau tidak? Artinya komposisinya ini sama tidak? Kalau belum dibakar sama tidak? Hah? Kenapa kan? Sudah kalau sudah diangkat. Jawab pertanyaan. Yang lelehannya ini apakah materialnya atau bahannya berubah atau tidak? Bagaimana anak sudah praktikum? Sudah selesai? Oke, sudah. Jadi saatnya kita untuk presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok pertama dulu. Silahkan kelompok 1. Dan guru terima kasih kepada saudara-saudari kepada kami. Kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil dalam kerja kelompok kami. Supaya terkenal suara. Biar mak masuk di situ. Ketiga sumber diri. Pelakuan. Kata dibakar, dibakar dan sumber diri dibakar. Wujud awal. Kertas yang dibakar. Kertas tersebut masih utuh. Dan wujud akhir kertas yang dibakar berubah menjadi abu. Perubahan yang terjadi, zat terbentuk zat baru. Ya, kertas tersebut menjadi abu. Jadi perubahan tersebut adalah kimia. Benda yang diamati. Kertas dirobek. Wujud awal. Kertas tersebut masih utuh. Dan wujud akhirnya berubah menjadi partikel yang lebih kecil.
dibakar yang bersifat fisika dalam menggunakan dirobek dan isinya dibakar. Guru, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Berikan tepuk tangan kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kami kelompok 2 kami akan menyaksikan pengamatan, tabel pengamatan dan kertas dirobek utuh awal, utuh akhir, pecah belah, terbentuk zat baru, tidak terbentuk zat baru, ya. Fisika, jenis perubahan fisika. Kertas dibakar, awal dasar, akhir habis menjadi abu. Terbentuk zat baru, ya. Jenis perubahan kimia. Lilin dibakar, awal padat, akhir meleleh. Terbentuk zat baru, ya. Jenis perubahan kimia. Sumbu lilin dibakar, berwarna putih, akhir berubah warna. Berbentuk zat baru, ya. Jenis perubahan kimia. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, Mengapa benda yang diamati lilin perubahan yang terjadi? Kalian menjawab iya di terbentuknya zat baru. Karena ada perubahan warna. Tapi ini di bagian lilinnya, bukan sumbu lilinnya. Karena dapat meleleh. Jika lilin yang meleleh, zat itu tetaplah lilin dan tidak membentuk zat baru. kan kelompok 1. Apakah ada perubahan saat lilin dibakar dan perubahan terakhir? Ada. Apa itu perubahannya? Berubah warna. Yang mana yang berubah warna? Sumbu lilin. Sumbu lilin. Demikian hasil presentasi kami. Yang kedua. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pengamatan. Benda yang diamati. Kertas. Perlakuan dirobek. Wujud awal padat dan wujud akhir padat. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahannya adalah fisika. Benda yang diamati. Kertas. Perlakuan dibakar. Wujud awal padat, wujud akhir kosong. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru? Iya. Jenis perubahan adalah kimia. Benda yang diamati. Lilin. Perlakuannya dibakar. Wujud awal padat dan wujud akhir meleleh. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru? Tidak. Jenis perubahannya adalah fisika. Benda yang diamati. Sumbu lilin. Perlakuannya dibakar. Wujud awal pendek dan berwarna putih. Dan wujud akhirnya gosong, semakin meleleh semakin panjang. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru? Iya. Jenis perubahannya adalah kimia. Hasil dan analisis. 1. Apakah kertas yang terpotong-potong berubah sifat materinya? Tidak. Lalu bagaimana dengan kertas yang dibakar? Apakah berubah zat materinya? Ya, dan berubah menjadi abu. Apakah abu dari kertas yang terbakar bisa menjadi tisu lagi? Tidak bisa. 2. Apakah lilin yang dibakar atau dipanaskan masih memiliki sifat dari zat atau materi lilin tersebut? Ataukah berubah menjadi zat materi yang lain? Tidak. Lilin yang dibakar atau dipanaskan masih memiliki sifat dari zat atau materi lilin. Kesimpulan, dalam pengamatan ini kita bisa mengetahui zat atau sifat atau perubahan fisika dan kimia seperti perubahan bentuk, warna. Perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru.
akan menjadi panjang. Karena semakin lilinnya meleleh, sumbu lilinnya semakin kelihatan luas. Apa Anda puas dalam jawaban kamu? Puas. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kertas yang dibakar. Wujud awalnya utuh dan kertasnya berwarna putih. Wujud akhirnya ia berubah menjadi abu. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru, tidak terbentuk abu. Perubahan yang terjadi tidak terbentuk abu. Jenis perubahan kimia. Kertas yang dirobek. Awalnya dia utuh, akhirnya akan terjadi perpisahan dari kertas-kertas yang telah dirobek. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru, tidak. Jenis perubahan fisika. Lilin yang dibakar. Wujud awalnya padat dan sumbunya berwarna putih. Wujud akhirnya akan mencair dan akan padat kembali. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru, tidak. Jenis perubahan kimia. Sumbu lilin yang dibakar. Awalnya putih, wujud akhirnya menjadi hitam. Perubahan yang terjadi terbentuk zat baru, tidak. Jenis perubahan fisika. Hasil dan analisis. Apakah kertas yang terkait suatu berubah sifat materialnya? Tidak berubah. Lalu bagaimana dengan kertas yang dibakar? Apakah berubah zat materi? Berubah menjadi debu. Apakah abu dari kertas yang terbakar bisa menjadi lagi? Apa? Kesimpulan, kertas yang disobek itu fisika. Lilin yang dibakar kimia. Sumbu lilin yang dibakar fisika. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa sumbu lilin yang kalian bakar tidak terbentuk zat baru? Terbaru adalah sumbu lilin. Apakah sudah puas dengan jawaban kamu? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kalian sudah melakukan praktikum dengan baik dan teliti. Kemudian hanya saja mungkin masih ada sedikit yang kurang dipahami, terutama tadi Ikram itu lilinnya mengalami perubahan kimia ya. Seharusnya lilinnya mengalami perubahan fisika karena lilinnya cuma meleleh ya. Jadi komposisinya itu tadi di awal sebelum dibakar lilinnya bahannya lilin ya. Kemudian kalau setelah dibakar bahannya juga lilin, cuma dia meleleh. Kemudian bentuknya juga dari padat juga sebentar meleleh jadi padat juga ya. Kemudian tadi Kaila sudah menjawab dengan baik ya. Jadi sumbu lilin itu bukan mengalami perubahan fisika ya, tapi mengalami perubahan apa? Kimia. Kenapa perubahan kimia? Karena berubah warna. Berubah warna. Sumbunya jadi warna apa? Hitam. Warna hitam. Jadi hitam itu unsurnya karbon ya. Kita bertanya kenapa katanya sumbu lilin itu semakin dibakar semakin panjang ya, karena lilinnya meleleh ya. Nah, sudah tanggap tadi Kaila menjawab dengan benar. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya coba kalian simak video ini.
contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak. Materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Sifat fisika itu berarti sifat yang berkaitan dengan fisiknya atau tampilannya, bisa berupa wujudnya ataupun bisa berupa warnanya. Kalau sifat kimia itu adalah sifat mudah tidaknya untuk bereaksi, misalnya mudah terbakar, kemudian mudah membusuk, kemudian mudah terbakar, mudah meledak dan mudah beracun. Perubahan fisika berarti terbentuk tidak zat baru, tidak terbentuk zat baru, jadi komposisinya tetap. Misalnya kertas tadi dirobek, awalnya kertas, akhirnya juga kertas. Nah, kemudian kalau perubahan kimia terbentuk tidak zat baru, terbentuk. Nah, contohnya tadi apa? Kertas. Kalau dibakar terbentuk zat baru. Apa zat baru yang dibentuk? Abu. Ya. Kalau kayu dibuat menjadi meja dan kursi, itu perubahan fisika atau kimia? Fisika. Oke, good. Kemudian kayu dipotong menjadi kerikil, fisika atau kimia? Fisika. Good. Kemudian nasi menjadi basi, fisika
pelajaran hari ini kita bisa melihat perubahan antara kimia dan fisika. Iya. Dari mempelajari praktikum ini kita bisa membedakan mana yang cepat berkarat dan mana yang tidak. Iya. Kita hari ini kita dapat membedakan yang mana yang bersifat kimia dan yang mana yang bersifat fisika. Iya, iya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal post test ya. Tidak boleh ada yang saling menyontek ya. Dalam pembelajaran sampai selesai itu yang kelompok terbaik adalah kelompok 3, kelompoknya Kaila. Akan berikan tepuk tangan. Semua kelompok sudah bagus, tapi yang terbaik adalah kelompok 3. Oke, jadi ada yang juga sudah responsif, menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, itu yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa kalian mengatakan bagus? Karena sudah mengetahui perbedaan fisika sama kimia. Ya. Bagaimana senang tidak dengan praktikum kita hari ini? Senang. Ini apa yang masih perlu diperbaiki? Tidak. Tidak ada lagi? Semua sudah bagus? Sudah.